Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Maharani dengan NIM 10011212820251101 dari kelas IKMC. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menghitung uji T atau uji beda 2 min. Di sini sudah tertera soalnya. Yang akan saya bacakan terlebih dahulu, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu soalnya ini termasuk ke dalam uji T independen atau uji T dependen. Kalau uji T independen dikatakan kedua kelompok independen bila data kelompok yang satu tidak tergantung dengan data kelompok kedua. Sedangkan uji T dependen itu kedua kelompok data dikatakan dependen bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Nah, jika kita lihat untuk soal ini termasuk ke dalam uji T independen. Oke, kita masuk ke dalam pengerjaan soalnya. Sebelum itu kita tulis dulu untuk diketahuinya untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal. Oke, yang diketahui yang pertama itu N1 adalah responden yang merokok 40 orang. N2 adalah responden yang tidak merokok 50 orang. Min data pertama yaitu 2,9 kg. Min data kedua yaitu 3,2 kg. Standar deviasi data pertama yaitu 0,1 kg. Dan standar deviasi data kedua adalah 0,1 kg. Dan alfa 0,05. Untuk ditanyanya ialah hubungan antara status merokok ibu hamil dengan bayi yang dilahirkan. Oke. Kita masuk ke dalam pengerjaan soal. Jadi yang pertama kita harus menulis dulu hipotesisnya. Di sini saya menggunakan bentuk hipotesis yang one tail atau satu sisi. HO mu1 sama dengan mu2 yaitu tidak ada hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. HA mu1 kurang dari mu2 yaitu ibu hamil yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak merokok. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaian soalnya. Di sini sudah tertera rumus untuk menghitung hasil T-nya, yaitu X bar data pertama dikurang X bar data kedua dibagi akar dari N1 dikurang 1 dikali standar deviasi data pertama yang dikuadratkan ditambah N2 dikurang 1 dikali S standar deviasi data kedua yang dikuadratkan dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Hasil dari ini dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Oke, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mencari hasil dari X bar data pertama dikurang X bar data kedua. Sama dengan X bar data pertama dikurang X bar data kedua. Jadi 2,9 dikurang 3,2 hasilnya adalah min 0,3. Selanjutnya, kita mencari hasil dari standar deviasi data pertama yang dikuadratkan. Sama dengan C16 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,01. Selanjutnya, standar deviasi data kedua yang dikuadratkan. Sama dengan C17 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,01.
Selanjutnya, kita mencari hasil dari N1 dikurang 1 dikali standar deviasi data pertama yang dikuadratkan ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi data kedua yang dikuadratkan. Kita masukkan sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung dikali standar deviasi data pertama yang dikuadratkan ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung dikali standar deviasi data kedua yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,88. Langkah kelima, kita mencari hasil dari N1 ditambah N2 dikurang 2. Sama dengan buka kurung N1 ditambah N2 tutup kurung dikurang 2. Hasilnya adalah 88. Langkah keenam, kita mencari hasil dari langkah keempat, kita bagi dengan hasil dari langkah kelima. Sama dengan 0,88 dibagi 88. Hasilnya adalah 0,01. Langkah ketujuh, kita mencari hasil dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sama dengan buka kurung 1 per N1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 per N2 tutup kurung. Hasilnya adalah 0,045. Langkah selanjutnya, kita mencari hasil dari langkah ke-6 yang kita kali dengan hasil dari langkah ke-7. Sama dengan 0,01 dikali 0,045. Hasilnya adalah 0,00045. Langkah ke-9, kita mencari hasil kuadrat dari hasil yang kita dapat di langkah ke-8. Jadi, hasil dari langkah ke-8 ini kita kuadratkan. Cara mengkuadratkannya sama dengan SQRT buka kurung 0,00045 tutup kurung. Sama dengan 0,021213. Nah, selanjutnya kita mencari hasil dari T hitungnya dengan cara hasil dari langkah pertama kita bagi dengan hasil dari langkah ke-9. Sama dengan hasil dari langkah pertama kita bagi dengan hasil dari langkah ke-9. Hasilnya adalah min 14,1421. Selanjutnya untuk T tabelnya. Untuk mengetahui nilai dari T tabelnya, kita pindah dulu ke tabel T. Nah, untuk alfanya tadi di soal itu adalah 0,05. Nah, kita harus mencari DF-nya. DF-nya dicari dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, N1 40 ditambah N2 50, 90 dikurang 2 88. Karena di sini tidak ada 88, maka angkanya ini kita naikkan jadi 90. Jadi DF-nya 90 dan alfanya 0,05, maka didapat nilai T pada tabel adalah 1,662. Kita balik. Ditulis 1,662. Oke, setelah kita menemukan hasil dari T hitungnya yaitu min 14,1421 dan nilai dari T tabela ini adalah 1,662. Maka dapat kita buat keputusan bahwa HO gagal ditolak karena nilai T hitung yaitu min 14,1421
1421 lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,662. Atau karena nilai P lebih besar dari alfa atau 0,05. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Oke. Jadi dari hasil T hitung ini dan T tabel ini dapat kita berikan sebuah keputusan bahwa HO gagal ditolak karena nilai T hitung yaitu min 14,1421 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,662 atau karena nilai P lebih besar dari alfa atau 0,05. Yang dapat kita berikan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.